Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Kata sifat disebut juga dengan A. nomina, B. pronomina, C. adverbia, D. adjektiva. Ya, anak-anak semuanya, istilah lain dari kata sifat itu adalah adjektif, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan untuk nomina itu kata benda, kemudian adverb itu kata keterangan. Jadi di sini kata sifat itu artinya adjektif ya. Jadi jawabannya memang D. Selanjutnya soal nomor 2, anak-anak semuanya. Antonim dari kata luas adalah A. sempit, B. lebar, C. besar, D. cukup. Ya, anak-anak semuanya, antonim itu adalah lawan kata. Jadi lawan kata luas tentunya adalah sempit, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 3, sinonim dari kata berhasil adalah A. juara, B. sukses, C. gagal, D. rugi. Ya, anak-anak semuanya, sinonim itu adalah persamaan arti kata. Jadi persamaan dari kata berhasil itu adalah sukses, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Kalimat di bawah ini yang menunjukkan awalan P sebagai penunjuk pelaku adalah A. Erina adalah gadis pemberani, B. aku menggunakan penghapus untuk menghilangkan coretan, C. Hoiril Anwar adalah penyair angkatan 1945, D. ibu membeli pelembut pakaian di warung. Ya, anak-anak semuanya, di sini kalimat yang menunjukkan awalan P sebagai penunjuk pelaku ya. Jadi di sini awalan P yang menunjukkan angka pelaku tentunya adalah yang C, anak-anak semuanya. Karena di sini Hoiril Anwar adalah penyair angkatan 1945. Berarti di sini bermaksud bahwa Hoiril Anwar adalah pelaku dari seorang pelaku penyair angkatan 1945. Jadi jawabannya adalah C. Kalau Erina adalah gadis pemberani, ini merupakan kata sifat bahwa Erina itu adalah gadis yang pemberani. Kemudian untuk yang B, aku menggunakan penghapus. Penghapus ini merupakan kata benda ya. Kemudian yang D, ibu membeli pelembut, berarti ini bukan pelaku tapi alat untuk melembutkan pakaian di warung ya, karena belinya di warung. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, bahwa Hoiril Anwar adalah pelaku penyair angkatan 1945 karena di sini adalah pelaku. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita tarik ke atas ya, soal nomor 5. Perhatikan teks berikut ini. Jahe adalah salah satu tumbuhan rimpang yang sudah ditanam oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Jahe biasanya digunakan sebagai obat-obatan dan juga sebagai penyedap rasa. Tanaman jahe memiliki tinggi 30-100 cm. Daunnya menyirip dengan panjang sekitar 15-23 cm. Dan lebar sekitar 8-15 cm. Pada bagian rimpangnya terbentuk seperti jemari mengembang. Teks di atas termasuk jenis teks A. narasi, B. deskripsi, C.
C. Eksposisi, D. Prosedur. Ya, anak-anak semuanya, di sini paragraf ini adalah menjelaskan atau mendeskripsikan dari jahe, anak-anak ya. Jadi ini merupakan jenis teks deskripsi karena di sini dikupas tentang masalah jahe. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 6. Unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra disebut unsur A. Ekstrinsik, B. Budaya, C. Intrinsik, D. Sosial. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kunci untuk soal yang ini adalah unsur yang terdapat di dalam lah. Karena dalam berarti adalah anak-anak ya, intrinsik. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 7 ya, cukup di sini saja. Buang sampah pada tempatnya. Akhiran ya, akhiran yang tepat untuk kata bercetak tebal di atas adalah A kan, B in, C lah, D an. Ya, di sini anak-anak semuanya akhiran yang tepat. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Berarti buang ini ditambah dengan lah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya. Di bawah ini yang bukan termasuk salam pembuka pada surat pribadi yaitu A. Halo Raisa, apa kabar? B. Bagaimana kabarmu Bella? C. Dengan hormat. D. Hai Karina, semoga kabarmu baik ya. Nah, anak-anak semuanya di sini yang bukan termasuk salam pembuka pada surat pribadi. Kita lihat kalau A. Halo Raisa, apa kabar? Ini surat pribadi. Kemudian bagaimana kabarmu Bella? Lah ini surat pribadi kepada Bella, ini kepada Raisa tadi. Kalau dengan hormat ini merupakan kalimat salam pembuka tapi untuk surat resmi, berarti ini yang bukan. Kalau hai Karina, semoga kabarmu baik ya, ini salam membuka untuk surat pribadi di sini kepada Karina. Maka di sini yang bukan salam membuka pada surat pribadi jelasnya adalah yang C, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 9. Kalimat untuk menutup surat resmi yang benar di bawah ini adalah A. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. B. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. C. Sampai di sini dulu ya, sampai jumpa. D. Sekian kabar dari aku, terima kasih. Ya, anak-anak semuanya di sini kalimat untuk menutup surat resmi yang benar di bawah ini adalah ya ini anak ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih lah, ini yang benar anak-anak ya, yang benar. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa kok tidak B? Karena di sini atas perhatian saudara, berarti ini seolah-olah saudara berarti surat pribadi bukan surat resmi. Apalagi ini sampai di sini dulu ya, sampai jumpa lah, ini surat pribadi. Yang D sekian kabar dari aku, terima kasih lah, ini seakan-akan juga surat pribadi. Jadi di sini yang surat resmi adalah A. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, soal nomor 10 anak-anak semuanya. Nama instansi, alamat, dan nomor telepon pada surat resmi terletak di bagian A. Isi surat, B. Nomor surat, C. Kepala surat, D. Perihal surat. Ya anak-anak semuanya, nama instansi, alamat, nomor telepon pada surat resmi itu terletak pada kepala surat di atas sendiri. Oleh karena itu jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 11, 12, dan 13 serta 14 ya. Ya. Indonesia memiliki banyak titik-titik budaya. A. Kekhawatiran, B. Keanekaragaman, C. Kemunduran, D. Kemenangan. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak beraneka ragam
budaya. Banyak sekali macam-macam budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di sini jawaban yang tepat adalah keanekaragaman. Karena keanekaragaman itu memiliki arti beraneka ragam, bermacam-macam. Jadi Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya. Jelas jawabannya adalah B. Soal nomor 12, anak-anak semuanya. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita titik-titik dengan Indonesia. A. Sedih, B. Tidak peduli, C. Kecewa, D. Bangga. Ya, jelas sekali anak-anak semuanya bahwa sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita bangga dengan Indonesia. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 13. Tarian daerah yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu A. Tari Tortor, B. Tari Jaipong, C. Tari Saman, D. Tari Kecak. Ya, anak-anak semuanya, tarian yang berasal dari Sumatera Utara adalah tari Tortor, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah A. Ini perlu kalian ingat-ingat. Mungkin ada pertanyaan di soal sumatif semester kalian bahwa tari Tortor itu berasal dari Sumatera Utara. Berikut soal nomor 14, anak-anak semuanya. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, kecuali, berarti ini yang perlu diperhatikan saat wawancara ya. Lihat di sini. A. Memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum wawancara berlangsung, ini iya. B. Tidak memotong penjelasan narasumber, lah ini perlu diperhatikan, berarti ini iya. C. Menggunakan bahasa yang sopan, juga ini iya. D. Menyampaikan pertanyaan dengan berbelit-belit, lah ini jangan ini. Jelas sekali anak-anak di sini karena yang ditanyakan adalah kecuali, ya maka jawabannya adalah yang D, karena yang bukan perlu diperhatikan saat wawancara, berarti yang D. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, soal nomor 15 dan 16. Ya, jangan menjadi orang yang besar kepala. Makna idiom kata besar kepala ya pada kalimat di atas adalah A. Kepalanya besar, B. Sombong, C. Baik hati, D. Suka berpikir. Ya, arti dari besar kepala itu anak-anak adalah sombong, anak-anak ya. Lah itu merupakan kalimat kiasan lah seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, bahwa besar kepala itu artinya sombong. Makna idiomnya adalah sombong. Soal nomor 16. Adinda bertanya kepada Indah bagaimana cara menyalakan komputer. Bentuk kalimat langsung untuk kalimat di atas adalah A. Adinda berkata, Indah bagaimana cara menyalakan komputer. B. Adinda bertanya, Indah bagaimana cara menyalakan komputer. C. Indah bagaimana cara menyalakan komputer, tanya Adinda. D. Indah bagaimana cara menyalakan komputer, tanya Adinda. Ya anak-anak semuanya, di sini bentuk kalimat langsung yang paling tepat kita lihat di sini. A. Adinda berkata, Indah bagaimana cara menyalakan komputer, lah ini ada yang menunjukkan kalimat tidak langsung di sini ya. Kemudian B. Adinda bertanya, nah, ini juga menunjukkan kalimat tidak langsung. Yang C. Indah bagaimana cara menyalakan komputer, tanya Indah, lah ini yang benar anak-anak ya. Nah, kemudian yang D. Indah bagaimana cara menyalakan komputer, koma, tanya Indah. Di sini yang membuat kalimat ini salah ada komanya, jadi ini salah anak-anak ya. Jadi yang benar adalah yang C. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 17 sampai 20. Ini ada bacaannya. Kita lihat bacaannya. Kita baca. Ya, membela kawan. Bentar. Suatu hari Rama dan Dika melihat teman sekelas mereka, Ani, menjadi korban perundungan oleh kelompok Sigit. Melihat Ani menjadi korban perundungan, Rama merasa marah dan sedih.
Dia merasa harus berbuat sesuatu untuk membantu Ani. Dia berbicara dengan Dika tentang rencananya untuk membela teman mereka. Kita harus membantu Ani, Dika. Dia adalah teman kita. Kita tidak bisa membiarkan diri sendirian, kata Rama. Dika setuju dan berkata, benar Rama, kita harus menunjukkan bahwa perundungan tidak bisa dibiarkan dan kita harus berdiri bersama untuk melawannya. Ya, keesokan harinya Rama dan Dika mendekati kelompok yang suka merundung Ani. Mereka berkata, hai Sigit, kami tidak akan membiarkan teman kami diperlakukan dengan buruk oleh kamu dan teman-temanmu. Setiap orang berhak dihormati dan diperlakukan dengan baik. Sigit dan teman-temannya itu tertawa, meremehkan kata-kata Rama dan Dika. Namun Rama dan Dika tidak goyah. Mereka terus menunjukkan dukungan dan keberanian mereka untuk membela teman mereka. Perlahan tapi pasti, ya. Kita lanjut di sini. Perlahan tapi pasti, kelompok anak yang suka merundung itu mulai menyadari kesalahannya. Mereka merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan dan akhirnya meminta maaf kepada Ani. Rama dan Dika dengan tulus menerima permintaan maaf itu, sekaligus menunjukkan bahwa mereka adalah teman yang baik dan penuh pengertian. Mulai hari itu, Ani tidak lagi menjadi korban perundungan dan berteman seperti anak-anak lainnya. Ya, anak semuanya, soal nomor 17, tokoh utama dalam cerita di atas adalah A. Ramah dan Dika, B. Ani, C. Sigit, D. Sigit dan teman-teman. Ya, anak-anak semuanya, tokoh utama dalam cerita di atas adalah jelas Ramah dan Dika, yang mana Ramah dan Dika ini berupaya untuk menolong Ani yang terkena perundungan. Soal nomor 18, anak-anak semuanya, latar tempat cerita di atas adalah di A. Taman, B. Lapangan, C. Rumah, D. Sekolah. Ya, anak-anak semuanya, tadi sangat jelas bahwa suatu hari Rama dan Dika melihat teman sekelas mereka. Berarti ini menunjukkan bahwa ini latar tempatnya di sekolah. Selanjutnya, soal nomor 19, anak-anak semuanya, tokoh Rama pada cerita di atas memiliki watak apa ya? A. Pemarah, B. Peduli, C. Sombong, D. Penakut. Ya, anak-anak semuanya, tokoh Rama di atas itu kan wataknya ingin menolong Ani yang terkena perundungan, sehingga jelas sekali watak Rama di sini adalah peduli pada temannya, anak ya, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 20, anak-anak ya. Soal nomor 20. Amanat yang terkandung dalam cerita di atas adalah A. Sesama teman harus saling peduli, B. Dalam berteman tidak masalah saling mengejek, C. Tidak masalah jika tidak memiliki teman, D. Berbuat baik kepada orang yang suka mengejek. Ya, anak semuanya, di sini amanah atau pesan moral yang terdapat dalam paragraf di atas itu adalah sesama teman harus saling peduli, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 21. Ya, soal nomor 21. Adik sedang bermain boneka, sementara kakak sedang membereskan kamar. Konjungsi yang digunakan pada kalimat majemuk di atas adalah A. Sedang, B. Bermain, C. Sementara, D. Membereskan. Ya, anak-anak semuanya, di sini konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung pada kalimat majemuk ini adalah sementara ini, anak ya. Iya. Jadi adik sedang bermain boneka, kemudian konjungsinya sementara, kakak sedang membereskan kamar. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 22. Di bawah ini kalimat yang menggunakan imbuhan me dengan tepat adalah A. Ayah merubah posisi meja ruang tamu,
B. Ibu beli bunga melati di toko bunga. C. Kakak mensapu lantai. D. Hilda membaca buku di perpustakaan. Ya anak-anak semuanya, di sini kata imbuhan me yang tepat adalah ini anak ya. Hilda membaca buku di perpustakaan. Kalau kakak mensapu ini jelas salah. Kalau ibu beli bunga melati ini bukan kalimat imbuhan me, tapi memang kata bendanya ada me-nya, yaitu melati. Kalau ayah merubah posisi meja ruang tamu ini sebenarnya sudah tepat, cuman kurang tepat. Yang paling tepat adalah ayah mengubah posisi meja ruang tamu. Jadi jelas jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 23. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping termasuk contoh dari poster A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Lingkungan, D. Niaga. Ya anak-anak semuanya, karena di sini ada jelasnya, ada cegah, dan cegah penyakit tidak menular, hipertensi, stroke, jantung, kanker, dan lain-lain. Ini menunjukkan termasuk contoh poster di bidang kesehatan. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Soal nomor 24, langkah awal dalam membuat poster yaitu A. Menentukan topik, B. Mencetak poster, C. Menyusun kalimat, D. Memperhatikan gambar. Ya anak-anak semuanya, langkah awal yang pertama kali ketika kita membuat poster yaitu kita tentukan topiknya terlebih dahulu, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir. Pelajaran matematika semester ini sangat sulit. Kalimat di atas termasuk kalimat A. Fakta, B. Opini, C. Pertanyaan, D. Perintah. Ya anak semuanya, di sini pelajaran matematika semester ini sangat sulit. Nah, ini merupakan pendapat ya anak-anak ya, karena tidak semua menganggap pelajaran matematika itu sulit. Hanya orang yang beranggapan saja atau yang berpendapat saja bahwa pelajaran matematika itu sangat sulit. Karena ini pendapat, maka ini termasuk opini anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah B. Baik anak-anak semuanya, demikian dulu untuk pembahasan soal sumatif akhir semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.